Ditian memiliki kultivasi 800.000 tahun. Kemampuannya tak tertandingi. Telapak tangan mereka bersinar pada saat bersamaan. Lampu emas dan hitam berbenturan langsung. Mereka awalnya hanya berjarak 100 meter dari satu sama lain. Namun, setelah mereka bentrok, celah di antara mereka segera melebar secara signifikan, seolah-olah mereka telah saling memicu. Bola cahaya yang kuat terbentuk di tengah tempat mereka sebelumnya. Setelah ini, badai energi yang menakutkan menyebabkan ruang bergetar hebat. Sebuah lubang hitam besar langsung muncul di posisi itu. Itu lebih dari 3000 meter dengan diameter, dan itu melahap semuanya dengan marah, sehingga awan di bawahnya naik menuju lubang hitam itu. Beberapa hal aneh juga terjadi. Di bawah lubang hitam, tampaknya ada tornado hitam dan emas. Itu hanya berlangsung selama 10 detik, tetapi itu adalah fenomena abnormal. Huo Yuhao dan Ditian terpisah beberapa ribu meter sekarang. Ditian tampak sangat terkejut. Kamu telah membentuk inti jiwa ketigamu. Itu tipe spasial. Petik 2. Huo Yuhao sedikit mengangguk. Iya. Kalau tidak, mengapa Anda pikir saya berani menantang Anda? Petik 2. Terobosan sudah pada saat yang paling kritis. Kekuatan permaisuri es dan salju hampir sepenuhnya terkuras. Inti jiwa ketiga Huo Yuhao sudah terbentuk di dantiannya, tetapi itu beredar sendiri. Duduk di gua, Huo Yuhao bisa merasakan banyak hal saat ini. Dia tahu bahwa fusi berikutnya akan menjadi yang paling kritis. Jika berhasil, ia akan meningkat dengan cepat. Jika dia gagal, dia dan Tang Wutong akan hancur. Jika dia punya pilihan, Huo Yuhao lebih suka tidak memilih untuk menumbuhkan inti jiwa ketiganya selamanya. Dia tidak mau mengambil risiko dengan Tang Wutong. Namun, Kaisar Naga Douluo dan Dewa Kematian Douluo telah menuangkan terlalu banyak kekuatan jiwa ke dalam tubuh mereka. Jika mereka tidak menyerap kekuatan jiwa, mereka kemungkinan besar akan mati. Jika mereka tidak bisa mengendalikan kekuatan jiwa, mereka akan mati lebih cepat. Inilah sebabnya mereka berkultivasi tertutup. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah membiarkan inti jiwa ketiganya bergabung dengan dua inti jiwanya. Rantai baru juga akan dibentuk selama tabrakan. Jika dia tidak menyerap kekuatan spiritual Evil Tyrant King dan meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tingkat yang baru, Huo Yuhao benar-benar akan kurang percaya diri. Saat ini, dia memiliki kepercayaan diri. Dia segera mengandalkan niat spiritualnya untuk memperlambat kecepatan sirkulasi tiga inti jiwanya. Semakin lambat mereka, semakin kecil kemungkinan kesalahan terjadi selama fusi nanti. Tidak diragukan lagi, ini adalah pilihan terbaik. Setelah dia memperlambat tiga core jiwanya, Huo Yuhao mulai menyesuaikan mereka sedikit lagi. Dia meningkatkan kecepatan sirkulasi inti jiwa pertamanya, yang merupakan inti jiwa rohaninya, sedangkan dia memperlambat dua core jiwanya lebih jauh. Dengan cara ini, hal-hal menjadi sedikit berantakan antara core soul pertama dan kedua yang bersilangan. Fusi mereka dibangun di atas dasar keseimbangan. Ini adalah bagaimana Huo Yuhao menyelesaikan metode komplement yin yang. Saat ini, keseimbangan terpengaruh ketika kecepatan mereka diubah. Undulasi kekuatan jiwanya menjadi sedikit limbung. Namun, Huo Yuhao membuat pilihan aneh. Dia diam-diam menarik kekuatan spiritual di laut spiritualnya. Inti jiwa spiritualnya adalah inti dari laut spiritualnya. Ketika ia mengeluarkan kekuatan rohaninya, bagian dari inti jiwa rohaninya perlahan-lahan memisahkan diri dari laut rohaninya. Kekuatan spiritual yang sangat besar di laut spiritualnya adalah asal dari inti jiwa rohaninya. Tanpa dukungan laut spiritualnya, inti jiwa rohaninya tidak mungkin tetap stabil. Hanya seseorang seperti Huo Yuhao dengan kontrol spiritual yang begitu besar yang bisa melakukan hal seperti ini. Jika seorang Titoul Douluo mencoba ini, kemungkinan besar dia sudah mati sekarang. Kekuatan jiwanya melotot sedikit. Setelah ini, Huo Yuhao mulai berjuang. Di bawah kendalinya, kekuatan spiritual yang ia ambil dari inti jiwa rohaninya mulai tenggelam ke dadanya, sedangkan inti jiwa keduanya naik saat didorong oleh kekuatan jiwanya. Ya, dia mencoba untuk mengubah posisi mereka. Ini adalah metode terbaik jika dia ingin mengembangkan inti jiwa ketiganya. Setelah menyerap kekuatan spiritual Evil Tyrant King yang sangat besar, inti jiwa Huo Yuhao sudah sedikit tidak seimbang. Ini karena inti jiwa rohaninya terlalu kuat, dan inti jiwa es tertingginya memucat dibandingkan. Inilah mengapa kekuatan inti jiwa rohaninya akan melahap inti jiwa es tertingginya saat mereka bertabrakan untuk membentuk kekuatan jiwa seperti pusaran air. Karena ini, Huo Yuhao terpaksa memisahkan bagian dari laut spiritualnya dari inti jiwa rohaninya. Saat ini,
dia mengandalkan kekuatan inti jiwa rohaninya untuk menyelesaikan perpaduan ini. Dua inti jiwanya bergeser posisi. Rasa sakit itu membuatnya merasa seolah-olah organnya terkoyak sebelum dimasukkan kembali ke tempatnya. Meskipun Huo Yuhao sudah siap, dia masih merasakan sakit yang luar biasa ketika dia melakukannya. Dua kor jiwanya saling berpapasan. Pada saat itu, darah mengalir keluar dari semua pori-porinya. Mengingat kekuatan fisiknya, dia masih tidak sanggup menanggung rasa sakit yang luar biasa. Di dahinya, mata takdirnya sudah terbuka tak terkendali. Namun, bagian dalamnya redup. Mata nasibnya telah menyatu dengan inti jiwa rohaninya. Sekarang setelah inti jiwa rohaninya dipindahkan, itu sangat memengaruhi mata takdirnya. Namun, dia masih bertahan. Kedua inti jiwanya akhirnya dipisahkan. Inti jiwa es tertingginya sedang menuju ke atas, dan inti jiwa rohaninya sedang menuju ke bawah. Energi yang berselisih menghasilkan kekuatan jiwa yang tidak stabil. Ledakan bernada rendah bisa terdengar berasal dari tubuh Huo Yuhao. Ini karena kekuatan jiwanya tidak stabil, yang menyebabkan ledakan kecil di tubuhnya. Akhirnya, inti jiwa es tertingginya didorong ke tempat inti jiwa spiritualnya, dan inti jiwanya juga dipindahkan ke dadanya. Kedua kor jiwa saling membimbing. Mereka ingin kembali ke posisi semula. Rantai di antara mereka seperti karet gelang yang kencang. Setelah dirilis, itu akan segera melontarkan kedua kor jiwa kembali ke tempat mereka semula. Huo Yuhao sebenarnya membuka matanya sekarang. Jika ada yang bisa melihat sorot matanya, dia akan menemukan bahwa lampu yang menyimpang bersinar di dalam mereka. Dia gemetar saat mengangkat tangan kanannya. Dia menekankannya pada Eye of Destiny. Itu biasanya tindakan yang sangat sederhana, tetapi tampaknya sangat sulit baginya sekarang. Akhirnya, tangan kanan Huo Yuhao cukup tinggi. Dia menggunakan kekuatan dan menekankan tangan kanannya ke Eye of Destiny. Bola cahaya yang aneh bersinar. Huo Yuhao sedikit mengerang. Dia sudah terdengar seperti binatang buas. Pada saat yang sama, ia menghapus lapisan perlindungan terakhir di sekitar inti jiwa ketiganya. Kekuatan yang dihasilkan dari sirkulasi inti jiwa ketiganya langsung muncul. Traksi yang kuat segera dilepaskan. Kekuatan jiwa seperti pusaran air yang dihasilkannya segera berselisih dengan inti jiwa spiritual di dadanya. Pada saat ini juga kekuatan spiritual yang kuat yang sebelumnya tidak pernah dilepaskan dari mata takdir Huo Yuhao. Ada kekuatan isap yang kuat. Pada saat yang sama, Huo Yuhao melepaskan kendali kor jiwanya yang pertama dan kedua. Kedua kor jiwa segera muncul kembali ke tempat mereka sebelumnya. Saat ini, kekuatan inti jiwa ketiganya membimbing inti jiwa rohaninya. Kekuatan hisap yang kuat menyebabkan inti jiwa ketiganya disingkirkan dari dantiannya. Itu meninggalkan posisi aslinya. Jika ada satu kata untuk menggambarkan situasi di tubuh Huo Yuhao sekarang, kata itu, berantakan. Tiga inti jiwanya telah bergeser posisi. Apakah itu kekuatan spiritualnya, kekuatan jiwa es tertinggi atau energi tipe spasial, semuanya berantakan. Namun, ada satu hal yang sesuai ketika tiga inti jiwanya beredar, dan itu adalah inti jiwa rohaninya, yang mencoba untuk kembali ke alisnya, dan inti jiwa es ultimatenya, yang ingin kembali ke posisi semula juga. Ini bahkan dipercepat karena kekuatan hisap besar yang tiba-tiba dihasilkan oleh Eye of Destiny-nya, sehingga inti jiwa rohaninya langsung melompat kembali ke posisi semula. Itu menempel erat pada Eye of Destiny-nya, dan kekuatan spiritual yang luar biasa kuat dilepaskan. Pada saat itu, inti jiwa spiritual Huo Yuhao dan Eye of Destiny menyatu sepenuhnya dengan laut spiritualnya. Kekuatan spiritualnya semakin ditingkatkan. Kemudian, puncak gunung di mana Huo Yuhao dan Tang Wutong menjadi emas murni karena kekuatan spiritual yang mengerikan ini. Namun, traksi itu terlalu kuat, sehingga inti jiwa es tertingginya segera muncul lagi. Inti jiwa ketiganya juga muncul sekali lagi kali ini. Energi antara kedua inti jiwa menyebabkan mereka saling bentrok. Kedua kor jiwa ini jelas beredar ke arah yang berbeda. Sesuatu yang aneh terjadi. Di bawah kendali tepat Huo Yuhao, mereka langsung menyatu melalui metode komplement yin yang. Namun, mereka tidak berada di tempat yang seharusnya. Sebaliknya, mereka dekat dengan bahu Huo Yuhao. Tiga inti jiwa membentuk bentuk segitiga yang aneh. Kontrol yang dilepaskan Huo Yuhao sebelumnya sekarang kembali. Dua kor jiwa yang telah menyelesaikan komplement yin yang tenggelam. Inti jiwa ketiga Huo Yuhao kembali ke dantiannya, di mana seharusnya. Bagaimana dengan inti jiwa keduanya? Ia kembali ke dadanya. Karena metode komplement yin yang, kedua inti jiwanya sudah bersinar sangat cerah.
Kekuatan spiritual yang sangat besar yang datang dari inti jiwa pertamanya juga tenggelam pada saat ini. Ketika itu datang, itu tidak hanya berbenturan dengan satu inti jiwa lainnya. Secara langsung bertabrakan dengan rantai antara inti jiwa kedua dan ketiga. Kekuatan spiritual yang besar langsung dituangkan ke dalam kekuatan jiwa seperti pusaran air berputar cepat. Inti utama dan inti jiwa spiritual pada awalnya menyatu melalui metode komplemen yin-yang. Secara alami, mereka saling melengkapi. Dan Ultimate Ace dan Core Soul ketiganya telah mengalami fusi yang sama sekarang. Karena ini, perpaduan inti jiwa ketiga secara harmonis belum pernah terjadi sebelumnya. Inti jiwa spiritual Huo Yuhao adalah yang terkuat dari ketiganya. Kekuatannya merosot ke inti jiwa es tertinggi. Setelah itu menyatu dengan inti jiwa es ultimate-nya, itu terus tenggelam ke inti jiwa ketiga sebelum menyatu dan berasimilasi. Kekuatan inti jiwa Huo Yuhao yang kedua dan ketiga membantu menetralkan kekuatan inti jiwa spiritual, yang jauh lebih kuat daripada dua lainnya. Akibatnya, keseimbangan aneh terbentuk. Itu seperti tautan yang bergerak naik turun di tubuh Huo Yuhao. Setelah kekuatan jiwa Huo Yuhao menyatu berkali-kali, itu berkumpul di dantiannya. Itu kemudian memasuki lorong-lorongnya melalui teknik surga misterius. Kekacauan dan kekacauan sebelumnya lenyap. Hasilnya adalah kekuatan spiritual Huo Yuhao terutama dikumpulkan di kepalanya, sedangkan dantiannya adalah tempat kekuatan jiwanya berkumpul. Pada saat yang sama, ia memiliki tiga elemen berbeda, spiritual, ultimate ace dan ruang. Perpaduan inti jiwa ketiga selesai. Seluruh proses terdengar sangat rumit, dan itu bahkan lebih kompleks dalam kehidupan nyata. Alasan mengapa Huo Yuhao dapat menyelesaikan bagian yang paling penting adalah karena kekuatan spiritualnya cukup kuat, dan kontrol spiritualnya cukup tepat. Huo Yuhao perlahan meletakkan tangan kanannya. Lingkaran berbentuk duri diam-diam berkelebat di sekitar mata takdir Huo Yuhao. Ya, ada sesuatu yang istimewa di sana. Ketika Evil Tyrant King dibunuh oleh Huo Yuhao, dia tidak hanya meninggalkan 700.000 tahun jiwa inti. Dia juga meninggalkan mata kecil. Mata itu berbentuk mata vertikal. Itu bukan hiasan, itu adalah tulang jiwa yang ditinggalkan Raja Evil Tyrant. Itu adalah tulang jiwa eksternal yang belum pernah terjadi sebelumnya, Evil. Dalam kondisi normal, tidak ada manusia yang bisa menyerap Evil ini. Pertama, itu karena mengandung terlalu banyak kekuatan spiritual. Selanjutnya, itu juga mata yang vertikal. Bahkan tidak bisa dikatakan sebagai tulang jiwa. Itu hanya manifestasi dari bentuk energi yang aneh, tetapi itu lebih unggul dari tulang jiwa. Itu berisi kekuatan spiritual paling murni, serta beberapa kenangan dari Evil Tyrant King sehubungan dengan kemampuannya. Ketika dia mencoba mengambil alih Huo Yuhao, dia benar-benar membayar mahal. Bagaimanapun, tubuh utamanya telah hilang, dan dia tidak mungkin menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam cincin jiwanya untuk bergabung dengan Huo Yuhao. Mengingat ini, dia meninggalkan beberapa keterampilan jiwanya di matanya. Namun, dia gagal. Kontrol yang tertinggal di mata ini secara alami menghilang. Huo Yuhao berhasil melepaskan kekuatan spiritualnya dengan bergabung dengan Evil ini pada saat terakhir. Ini meningkatkan kontrol spiritualnya secara maksimal, yang menyebabkan proses fusi sebelumnya. Kalau tidak, itu tidak mungkin selesai. Dia hanya pulih sepenuhnya setelah istirahat panjang setelah dia menyelesaikan fusi. Selanjutnya, saatnya untuk membantu Tang Wutong. Karena budidaya dan kontrol spiritualnya, ia adalah Evil Tang Wutong. Tidak, lebih tepatnya, dia adalah mata Asura. Setelah mendengarkan suara heran di Tian, dia diingatkan akan siksaan yang dia alami untuk menumbuhkan inti jiwa ketiganya. Keberhasilannya terkait erat dengan keberuntungan. Jika bukan karena kekuatan jiwa besar Kaisar Naga Douluo dan cincin dan mata jiwa Evil Tyrant King, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Hanya dengan mencoba dia tahu bahwa membentuk inti jiwa ketiga sebenarnya sangat sulit. Dia adalah yang pertama dalam sejarah yang menyelesaikannya. Sementara Tang Wutong adalah yang kedua, dia hanya berhasil dengan bantuannya. Tentu saja, itu juga karena jiwa bela diri mereka saling melengkapi. Bukan tidak mungkin bagi Huo Yuhao untuk membantu orang lain membentuk inti jiwa ketiga. Dalam hal volume kekuatan jiwa, Huo Yuhao masih kalah dengan Ditian. Namun, Ditian masih kaget karena kekuatan jiwa yang sangat besar yang dihasilkan dari tiga inti jiwanya. Ini karena kekuatan jiwa Huo Yuhao lebih unggul dari segi kualitasnya. Mereka tidak dapat dipisahkan setelah konfrontasi pertama mereka. Mereka dipisahkan oleh lubang hitam itu. Bahkan dengan kultivasi mereka,
mereka tidak berani mendekatinya. Kekuatan hisap yang datang dari lubang hitam itu terlalu mengerikan. Itu adalah fenomena ruang yang terkoyak. Begitu mereka dihisap masuk, tidak ada jalan untuk kembali. Mereka juga tidak tahu kemana mereka akan dipindahkan. Tatapan Huo Yuhao tiba-tiba berubah. Setelah ini, dia menggeser secepat kilat. Ini karena tak satu pun dari mereka bisa menggunakan kekuatan spasial mengingat celah besar di ruang ini. Inilah sebabnya dia hanya bisa mengandalkan kecepatannya. Begitu dia pindah, Dewa Binatang juga bergerak. Dia bergeser pada saat bersamaan. Tidak diragukan lagi, dia mencoba untuk membuat jalan di sekitar lubang hitam. Lubang hitam perlahan menutup. Namun, baik Huo Yuhao dan Ditian sama-sama tahu bahwa ruang telah hancur total. Butuh waktu lama untuk sembuh sepenuhnya. Mereka berdua bergerak ratusan kilometer secara instan dan berhenti pada saat yang sama, seolah-olah mereka telepati. Mata takdir Huo Yuhao terbuka. Dia mengarahkan tangan kanannya ke Ditian. Sebelum jiwanya berdering bahkan muncul, pusaran air dan tengkorak muncul di belakang Ditian. Kebingungan spiritual dan perjuangan spiritual. Ditian mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. Tak berguna. Keterampilan jiwa Anda tidak akan berpengaruh pada saya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritual Anda, mereka tidak akan bekerja. Kecuali jika Anda jauh lebih kuat dari saya, naga kebal terhadap sebagian besar serangan spiritual. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menunjuk Huo Yuhao. Tiba-tiba, ruang di sekitar Huo Yuhao tampak menggelembung. Gelembung udara keunguan tiba-tiba muncul sebelum pecah, berubah menjadi ombak ungu yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak ke arah naga raksasa di tengahnya. Setelah ini, mereka mengepung naga itu ketika melesat ke langit. Korosi elemen kegelapan telah ditunjukkan dengan baik saat ini. Namun, wilayah ungu itu segera berhenti. Perlahan berubah menjadi putih dan halus, dan kepingan salju transparan jatuh dari atas. Setelah ini, pusaran air ungu dari sebelumnya perlahan menghilang. Itu berubah menjadi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya sebelum menyebar. Suhu udara, yang sangat dingin, turun bahkan lebih dramatis. Seluruh langit tertutup kabut tipis, yang digunakan Huo Yuhao untuk menyembunyikan dirinya. Sepertinya kamu sudah mengerti arti sebenarnya di balik Ultimate Ace. Ditian mengangguk sambil memuji Huo Yuhao. Dia melambaikan tangan kanannya, dan kepingan salju yang datang di depannya secara alami tersebar. Dia tidak menarik tangan kanannya. Itu berubah sebagai gantinya. Persendiannya menjadi besar dan tebal. Setelah ini, sisik mulai muncul dan membentuk cakar naga. Itu adalah cakar Dewa Naga. Ditian benar-benar siap untuk menggunakan Dragon God Claw melawan Huo Yuhao dalam pertarungan ini. Ketika itu muncul, rasanya seolah-olah sesuatu yang perkasa dan menakutkan telah muncul di langit dan bumi, meskipun Ditian tidak menyerang. Kepingan salju yang dibentuk Huo Yuhao hancur saat ini. Mereka berubah menjadi bubuk dan langsung menghilang. Huo Yuhao bahkan terungkap dari kabut, dan tubuhnya sedikit bergetar. Ekspresi Ditian juga berubah serius saat dia menghadapi cakar Dewa Naga menuju Huo Yuhao. Di belakangnya, sebuah proyeksi naga hitam besar muncul. Di atas proyeksi ini ada bola cahaya pelangi, bersinar terang. Huo Yuhao belum pernah melihat Ditian dalam bentuk ini sebelumnya. Dia hanya merasa tak berdaya, seperti kekuatan yang tak tertahankan sedang menahan tubuh dan jiwanya. Tekanan padanya terus memuncak, seolah ingin menghancurkannya begitu saja. Meskipun cakar Dewa Naga hanya memanfaatkan kekuatan Dewa Naga, itu masih ditinggalkan oleh Dewa Naga untuk Ditian. Ditian juga mampu membuat terobosan demi terobosan dengannya, akhirnya menjadi Dewa Bis. Ini bukan kekuatan para dewa, tapi itu di luar kekuatan seorang Douluo utama. Itu seperti berasal dari dewa. Masalah terbesar dengan Huo Yuhao adalah dia tidak mengira Ditian akan menggunakan kekuatan terbesarnya saat pertarungan dimulai. Dari interaksi sebelumnya ini, dia tahu bahwa dia telah kalah. Dia telah kehilangan pengalaman dan kecurangan dari Tuhan Binatang. Dalam hatinya, superioritas Ditian memengaruhi penilaiannya. Dia tidak menunjukkan kesombongan sama sekali. Sebaliknya, ia mengungkapkan kekuatan terbesarnya untuk menekan Huo Yuhao. Dia tidak memberinya kesempatan sama sekali. Huo Yuhao merasa sangat aneh. Dia telah melakukan ini sendiri sebelumnya, yang membatasi lawannya sebelum benar-benar mengalahkannya. Ini tidak diragukan lagi strategi terbaik dalam pertarungan apapun. Saat ini, dia berada di ujung yang berlawanan. Dan rasanya tidak enak sama sekali. Seluruh langit terdistorsi karena tekanan besar. Raungan naga bernada rendah berdering di telinga Huo Yuhao dan menggoncangkannya. Cakar Ditian perlahan berubah menjadi emas.
Di matanya, suar pelangi sudah mulai terbakar. Senyum muncul di bibir Ditian. Anak muda, Anda pasti tidak mengharapkan ini. Aku sudah memperlakukanmu sebagai musuhku saat kau berani menantangku. Bagaimana saya bisa bertahan sampai sekarang tanpa memberikan semua waktu saya? Ditian dulu tak terkalahkan di masa lalu. Memang, dia sangat arogan. Namun, dia benar-benar terluka setelah dia diserang oleh penguasa jiwa jahat belum lama ini. Meskipun cederanya tidak terlalu serius dan dia berhasil membalas, dia masih memiliki kesan yang mendalam saat itu. Ini juga mengingatkannya akan betapa kuatnya manusia. Mereka sudah bisa mengancamnya. Inilah mengapa dia tidak ragu untuk melepaskan serangan terkuatnya setelah dia merasa bahwa Huo Yuhao sudah memiliki inti jiwa ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Ditian tidak tahu seberapa kuat inti jiwa ketiga, dia pasti memiliki inti jiwa kembar selama ratusan ribu tahun lebih lama daripada Huo Yuhao. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki pemahaman tentang inti jiwa ketiga? Inilah sebabnya dia tidak ingin memberi Huo Yuhao kesempatan untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Dia menggunakan kekuatan terbesarnya saat dia menyerang. Cakar naga bukan miliknya, tetapi Dewa Naga. Kekuatan seperti dewa ini telah mengancam banyak musuh-musuhnya yang dulu lebih kuat darinya. Itu membantunya untuk menjadi dewa binatang. Saat ini, ketika dia menggunakannya lagi, Huo Yuhao benar-benar ditekan. Lampu yang datang dari tubuh Huo Yuhao terus berubah. Di mata Ditian, dia tampak melihat 3 inti jiwa Huo Yuhao bersinar tanpa henti. Setiap kali mereka bersinar, kekuatan jiwanya akan menyebar dengan momentum yang lebih kuat. Namun, apa gunanya ini? Bahkan jika dia memiliki 3 inti jiwa, kekuatannya masih di tingkat manusia. Itu masih tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan dewa. Mengenai hal ini, Ditian sangat jelas. Ekspresi Huo Yuhao tampak berubah dingin. Di belakangnya, proyeksi rohnya terus berkedip. Namun, mereka hanya melakukan flash untuk waktu yang singkat sebelum mereka berubah. Dia tidak bisa merasakan perubahan yang datang dari tubuh Ditian. Namun, Ditian bisa merasakan bahwa ia menggunakan berbagai jenis kekuatan jiwa untuk keluar dari pengekangan ini. Cakar Dewa Naga sudah menjadi emas. Ujung cakarnya sudah bersinar dengan cahaya pelangi. Tidak berguna. Anda tidak perlu berusaha keluar dari pengekangan ini. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menguras kekuatan jiwamu sendiri di hadapan kekuatan setengah dewa. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Saya ingin menyelesaikan rencana saya yang sempurna, yang saya sebutkan sebelumnya. Saat kekuatan jiwamu terkuras, aku akan membawamu kembali ke hutan Great Stardow. Petik 2. Huo Yuhao menatap Ditian dengan tenang. Gelombang kekuatan jiwa yang datang dari tubuhnya tiba-tiba melemah. Ketika mereka melemah, cahaya pelangi Ditian tiba-tiba bersinar lebih terang. Seluruh langit mulai terdistorsi, dan tubuh Huo Yuhao mulai mengencang, seolah-olah itu bisa dihancurkan. Ditian tertegun sejenak. Seorang Douluo tertinggi seharusnya tidak menyerah begitu saja. Itu juga pada saat ini bahwa cahaya biru es menyala sebelum menghilang secara instan. Ditian hanya merasa bahwa semua yang ada di depannya kosong. Setelah ini, cahaya biru sedingin es itu ada di depannya. Ding! Ditian mengangkat cakar Dewa Naganya dan memblokir invasi cahaya biru sedingin es itu. Namun, cahaya biru sedingin es itu langsung mekar seperti bunga, membentuk garis-garis cahaya biru sedingin es yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Ditian benar-benar ditelan. Ditian bukan satu-satunya dengan kemampuan seperti dewa. Huo Yuhao telah berpuas diri, tetapi begitu juga Ditian. Dia tidak berani membunuh Huo Yuhao. Jika dia menyerang dengan sekuat tenaga sebelumnya, Huo Yuhao kemungkinan besar akan sangat terluka. Namun, dia hanya ingin mengambil kendali atas dirinya. Sigh of the Frozen Goddess, Morning Dew Dagger. Itu adalah senjata yang kuat dari Dewa Emosi. Ketika Huo Yuhao menyelesaikan pembentukan inti jiwa ketiganya, ia akhirnya bisa melepaskan kemampuan seperti dewa. Di tingkatnya, Ichi War God Armor-nya tidak lagi seefektif dulu. Namun, Morning Dew Dagger berbeda. Bahkan jika dia menjadi dewa, itu masih akan menjadi senjata yang sangat berguna baginya. Tarian Naga Hujan. Dua sosok tiba-tiba terlintas setelah beberapa detik. Ditian memecahkan ruang terbuka dan muncul 1000 meter jauhnya. Cakar naganya sudah berwarna pelangi. Namun, ada 7 luka di tubuhnya. Tak satu pun dari mereka yang sangat besar, dan tidak ada darah yang merembes keluar. Namun, ada lapisan es di atas masing-masing. Namun, apakah itu benar-benar terlihat sesederhana itu di permukaan? Huo Yuhao terengah-engah 1000 meter. Pagi Dew Dagger-nya berkedip dengan cahaya kebiruan.
Kabut cahaya melayang di sekitar cahaya kebiruan, membuatnya tampak sangat ilahi. Ditian mengawasinya, dan sudah terlihat sangat serius. Kemampuan seperti setengah dewa. Dia sebenarnya memiliki kemampuan seperti dewa. Meskipun Ditian bisa mengatakan bahwa Huo Yuhao sangat terkuras dengan setiap serangan yang dilepaskannya, dia juga tahu bahwa dia terluka dari serangan sebelumnya. Kekuatan Ultimate Ice dengan cepat menyerang tubuhnya. Tidak, itu bukan hanya Ultimate Ice. Ada juga niat spiritual dan kekuatan spasial Huo Yuhao. Kekuatan spasial bisa dinetralkan, tetapi niat spiritual Huo Yuhao dan Ultimate Ice sudah menyebabkan kehancuran. Jika bukan karena kekuatan fisiknya yang besar, dia akan sangat terluka. Dia terluka. Dia benar-benar terluka lagi. Ditian perlahan mengangkat cakar dewa naganya. Tiba-tiba, dia melihat ke langit, dan auman naga berubah menjadi suara gema yang tak terhitung jumlahnya. Proyeksi naga hitam besar di belakangnya meledak dan berubah menjadi kabut hitam yang melonjak ke proyeksi naga pelangi itu. Tiba-tiba, lampu pelangi bersinar terang, dan mengubah Ditian menjadi warna yang sama. Dia mengulurkan cakar dewa naganya ke arah Huo Yuhao. Cakar naga besar tiba-tiba muncul dari udara tipis sebelum menjangkau Huo Yuhao. Huo Yuhao dengan erat memegangi Morning Dew Dagger-nya, dan dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Kabut es tebal tiba-tiba naik dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, berubah menjadi cincin kabut es. Huo Yuhao kemudian mengangkat belati tinggi di atas kepalanya. Saat ini, Huo Yuhao benar-benar tertutup oleh aura suci. Itu memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Seolah-olah dia benar-benar menyatu dengan belati pada saat ini. Ekspresi wajahnya berubah lebih lembut. Saat es dan kabut berkumpul, Huo Yuhao menghilang. Ia digantikan oleh sosok yang anggun. Itu bukan Ice atau Snow Empress. Itu juga bukan Dewi Cahaya. Itu hanya sosok biru sedingin es. Tingginya lebih dari 100 meter, dan dia melepaskan aura dingin dan berkabut dari tubuhnya. Penampilannya tidak begitu jelas, tetapi dia mengenakan gaun biru es. Ai, sebuah suara mulai berdering. Setelah ini, bola kabut biru es muncul dari kepalanya dan menerima cakar Dewa Naga. Proyeksi pelangi berhenti seketika, dan berubah menjadi biru sedingin es. Ditian tertegun. Apa ini? Ini sudah lebih kuat dari Ultimate Ice. Kekuatan cakar Dewa Naga sebenarnya cepat habis, karena dibekukan oleh kabut biru sedingin es. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa ini adalah keterampilan jiwa ke-9 Huo Yuhao yang tidak terpakai. Itu adalah keterampilan jiwa ke-9 dari Ice Jade Empress Scorpion. Ketika dia mencapai 9 cincin, Huo Yuhao awalnya percaya bahwa dia bisa mendapatkan cincin jiwa ke-9 dari Raja Beruang Es. Namun, ia mengalami mutasi saat itu. Keterampilan jiwa ke-9-nya tidak muncul secara langsung. Sebaliknya, itu sangat ambigu, seolah-olah itu hanya kabut. Meskipun cincin jiwanya yang ke-9 berwarna merah, Huo Yuhao tidak tahu seperti apa kemampuan jiwanya. Hanya ketika permaisuri es dan salju membakar perasaan spiritual mereka dan menyatu sepenuhnya dengannya, keterampilan-keterampilan ke-9-nya muncul dengan sendirinya. Dengan cincin jiwa 100.000 tahun, dia secara alami memiliki 2 keterampilan jiwa ke-9. 2 keterampilan jiwa ini tidak hanya milik roh apapun. Semua roh tipe S-nya memilikinya. Mereka juga menyatu dengan kekuatan belati embun pagi. Mereka adalah 2 keterampilan jiwa ekstrim Ice Ultimate. Saat ini, Huo Yuhao menggunakan salah satu dari mereka. Dengan menggunakan belati embun pagi sebagai panduan, ia mampu melepaskan kekuatan luar biasa dari keterampilan jiwa ini. Huo Yuhao menamakan keterampilan jiwa ini dengan desahan Dewi Beku. Pukulan. Suara dingin Huo Yuhao bergema di langit. Tubuh Ditian bergetar, dan cahaya hitam yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Meski begitu, serangkaian suara ledakan masih terdengar dari tubuhnya. Itu adalah karakteristik teknik ledakan es, setelah Ultimate Ice diperkenalkan ke tubuh Ditian. Cakar naga dewa yang beku mulai bergetar. Lagi pula, keluhan Dewi Beku adalah keterampilan jiwa Huo Yuhao, dan bukan benar-benar kekuatan Dewi Salju Icheski, sedangkan cakar Dewa Naga sangat dekat dengan kekuatan Dewa Naga. Pada titik ini, Huo Yuhao tiba-tiba bergerak. Dia tidak maju, tetapi malah mundur. Dia sudah di depan cakar naga dewa yang beku, dan dia memukulnya. Piak, tubuh Ditian bergetar. Karena teknik ledakan es, dia tidak bisa mengendalikan cakar atau mencegat Huo Yuhao. Dia hanya bisa menonton dengan membabi buta. Pada saat berikutnya, murid-murid Ditian menyusut. Ini karena dia kaget mengetahui bahwa hubungannya dengan cakar Dewa Naga telah terputus. Huo Yuhao ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu.
Itu adalah keterampilan jiwa ke-9 pamungkas keduanya, Absolute Zero. Itu dikombinasikan dengan Gletser tanpa salju. Pertama, Absolute Zero digunakan untuk mengkonsolidasikan Sigh of the Frozen Goddess, sebelum dituangkan ke dalam tubuh Ditian menggunakan Gletser tanpa salju. Temperatur yang sangat rendah dan kekuatan dewa dari Morning Dew Dagger akhirnya memblokir serangan mematikan Ditian.